Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang 9 pasukan elit TNI yang sangat mematikan, bahkan satu prajurit setara dengan 120 prajurit. Indonesia sendiri memiliki pasukan elit yang cukup disegani di dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari Tentara Republik Indonesia atau TNI. Pilihan tergabung dalam beberapa regu khusus, ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tentunya cukup disegani oleh dunia. Merujuk dari berbagai sumber, berikut adalah 9 pasukan elit yang dimiliki oleh TNI dan cukup disegani oleh dunia. Pertama, Denjaka. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel komando pasukan katak, Kopaska, dan Batalion Intai Amfibi atau TAIMFIB, Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan lamanya. Dikabarkan tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 orang yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ yang tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Kedua, Yontai-FIB. Batalion Intai Amfibi atau Yontai-FIB merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance dan pengintaian khusus atau Special Reconnaissance dan pengintaian khusus Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 atau Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama Kipam atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai-FIB, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun lamanya. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dengan kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Cukup berat ya. Ketiga, Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong, Provinsi Papua. Tugas utama pasukan katak adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh atau torpedo berjiwa atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Keempat, Paskas. Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara atau Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau paraku untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjungan pasukan kawan. Kol Paskas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara. Kelima, Ton Taipur. Peleton Intai Tempur atau Ton Taipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur milik Kostrad.
Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasiannya di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad itu sendiri. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik rawa, laut, hutan, gunung, dan di perkotaan. 6. Kopassus. Ya, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama atau Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus adalah operasi militer selain perang atau OMP, di antaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Tugas Kopassus ada dua, yaitu tugas operasi militer perang, di antaranya direct action, yaitu serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, Kopassus juga memiliki operasi militer selain perang atau OMSP. Di antaranya humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam sejarah pembentukannya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DITI, operasi militer PRRI Persemesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, dan Pepera di Irian Barat. 7. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri TNI. 10 Batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membukukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Raider atau Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri biasa di tubuh TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran atau raid atau depresiasi. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut-larut. Tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat dari batalion infanteri biasa yang dimiliki oleh kodam-kodam di Indonesia. Batalion Raider cukup ampuh karena mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 774 orang personil dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Ke-8, Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI dan bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus yang saat ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Willy Brodus Yors Rohadi. Harus diketahui, beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka. Visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. 9. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90 yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan KAS yang berkedudukan langsung di bawah Dan Korpaskas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alusista atau instalasi musuh, dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai dengan kebijakan dari Panglima TNI. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya.
baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan TNI AU pada tahun 1990. Bravo berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 memiliki moto Catya Wihihakan Ajana. Oke, itulah tadi 9 pasukan elit TNI yang sangat mematikan dan terbaik. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat semuanya.